Bismillah. Bismillah al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitab al-Qur'an fi ulum al-Qur'an ittafaqa ahlu sunnati wal jama'ati ala anna kalam Allah ta'ala manzilu wa ikhtalafu fi ma'na al-inzali faminhum man qala idharul qira'ati faminhum man qala inna Allah ta'ala alhama kalamahu Jibril alaihi salam wa huwa bis sama'i wa huwa ala min makani wa 'allamahu qira'atuhu thumma Jibril adahu fil ardi wa huwa yufsidu fil makani wa bil tanzili tariqan al-awwal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a min suratil basariyati ila suratil malakiyati wa akhadahu min Jibril wa thani anna al-malaka in khala'a ila basariyati hatta ya'khudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal awwalu ashabul halaini wa ashabu wal hasan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, dikit lagi. Al-Imam Zuhri rahimahullahu anil wahyi faqala al-wahyu ma yuhillahu min nabiyyi min al-anbiya'i wa yasbutu fi qalbihi wa yatakallamu bihi wa yaktubuhu wa huwa kalamullah wa minhu ma la yatakallamu bihi wa la yaktubuhu li ahadin wa la ya'muru bi kitabatihi walakinahu yuhaddatsu bihi nas hadisan wa yubayyinu lahum anna Allah amarahu an yubayyinahu lin-nasi wa yuballighuhum iyyahu wa ala hadha yakunu al-juz'u al-awwal min kalamihi ya'ni al-Qur'an al-Karim wa yakunu bi-shadr al-akhir sunnati syarifah wa kalahuma wahyu min Allah al-awwal bil-lafzi wal-ma'na wa-thani bil-ma'na duna lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, qala al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala kama fi kitabih Mukhtal Itqan wa nafa'ana Allah bi'ilmihi wa jama'na wa iyyahu fi dari karamatihi kaifiyatul inzali wal wahyi. Kaifiyah yakni cara atau sifat turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah, sepakat ahlus sunnah wal jamaah ala anna kalamullah ta'ala munazzalun, bahwasanya kalamullah adalah munazzal, diturunkan oleh Allah. Wa ikhtalafu fi ma'nal inzal, namun para ulama berbeda pendapat tentang makna diturunkannya. Faminhum man qala idharul qiraati, ada yang mengatakan maksudnya ditampakkan bacaannya. Wa minhum man yaqulu inna Allah ta'ala alhama kalamahu Jibril alaihi salam. Di antara ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah memberikan ilham kepada malaikat Jibril dengan pembicaraannya wa huwa fis sama, ketika Jibril di langit. Wa huwa 'alin minal makan wa 'allamahu qira'atahu thumma Jibril addahu fil ardi wa huwa yahbitu fil makan. Jadi ada dua cara makna inzal. Ada yang mengatakan adalah idharul qiraatih, yakni Allah menurunkan, maksudnya diajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan pula maksudnya Allah memberikan ilham kepada Jibril di langit, lalu kemudian Jibril menurunkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua makna enggak ada yang berbeda. Qala wa fit tanzili tariqan,
dalam turunnya Al-Quran ada dua cara. Yang pertama, al-awwal, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam in khala'a fi suratil bashariyati ila suratil malakiyati wa akhadahu min Jibril. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam in khala'a, berlepas dari bentuk manusia kepada bentuk malakiyah, malaikat, dan kemudian diambil oleh Jibril. Ini yang pertama ya ikhwan. Annal malaka in khala'a ila al-bashariyati hatta ya'khudhahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minhu. Yang kedua, malaikat yang berubah dari sifat malaikatnya ke manusia sampai Rasulullah bisa mengambilnya. Wal awwal as'abul halaini wa ashadda wata'atan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kata beliau, turunnya wahyu itu terkadang Rasulullah yang berubah dari manusia ke wujud lain sehingga diambil oleh malaikat dan kemudian dibacakan Al-Quran. Terkadang malaikat yang berubah wujud dalam bentuk manusia sehingga Rasulullah bisa mengambil dari malaikat. Naam. Kemudian kata beliau, wasu'ila al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu anil wahyi faqal. Al-Imam Az-Zuhri pernah ditanya tentang al-wahyu, beliau mengatakan, al-wahyu ma yuhillahu ila nabiyyihi minal anbiya. AC-nya kayaknya belum nyala ya. Sudah. Baik. Al-wahyu ma yuhi ila ma yuhillahu ila nabiyyin minal anbiya. Wahyu itu adalah apa yang Allah wahyukan kepada salah satu dari nabi-nabinya. Fayusbituhu fi qalbi, lalu dikokohkan dalam hatinya. Fayatakallamu bihi wa yaktubuh, lalu dia berbicara dengannya dan ditulisnya. Wa huwa kalamullah, dan itu adalah kalamullah. Jadi kalau di sini pembahasannya masalah wahyu, al-wahyu dijelaskan dalam bahasa Arab secara bahasa adalah al-i'lan as-sari' al-khafi, itu wahyu. Wahyu itu adalah pemberitaan yang secara cepat, singkat, tersembunyi. Rahasia, ekstra rahasia, itu wahyu secara bahasa. Makanya nggak salah kalau orang dukun mengatakan dapat wahyu. Karena wahyu itu adalah tidak mesti dalam kebaikan. Wahyu itu juga bisa jadi dalam kejelekan. Saya membisikkan seorang. Kemudian saya lihat ada orang bisik-bisikan. Saya tanya, apa tadi yang diwahyukan orang itu kepada kamu? Boleh nggak seperti itu? Boleh, lumrah. Kata Allah Azza wa Jalla apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Allah menaskan seperti itu. Manusia dan jin mereka saling kerjasama, saling mewahyukan. Maksudnya membisikkan. Karena wahyu secara bahasa apa tadi ya ikhwan? I'lan as-sari' al-khafi. Yakni pemberitaan sesuatu berita yang samar, cepat, kilat gitu. Set. Kan gak ada yang tahu ketika Rasulullah menerima wahyu. Para sahabat tuh tahu kalau Rasulullah lagi menerima wahyu tapi gak tahu apa yang dia dapat. Yang jelas kalau tiba-tiba Rasulullah diam, keringat, itu lagi menerima wahyu. Mereka faham, nggak pernah diganggu. Itu wahyu. Adapun secara istilah di sini yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, al-wahyu ma yuhillahu ila nabiyyin minal anbiya. Wahyu itu adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Wa minhum ma la yatakallamu bihi wa la yaktubuhu li ahad wa la ya'mur bi kitabatihi. Di antara sebagian wahyu itu ada yang tidak ma la yatakallamu bihi, ada yang Rasulullah tidak berbicara dengannya dan tidak ditulis, bahkan tidak memerintah siapapun untuk menulisnya. Walakin yuhadditsu bihi an-nas haditsan wa yubayyinu lahum anna Allah amarahu an yubayyinahu lin-nas wa yuballighahum iyyah. Akan tetapi terkadang Rasulullah menyampaikannya kepada manusia dan menjelaskan kepada beliau bahwasanya Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikannya kepada manusia.
وعلى هذا يكون الجزء الأول من كلامه يعني القرآن الكريم ويقصد بالشرط الآخر السنة الشريفة فكلاهما وحي من الله الأول باللفظ والمعنى والثاني بالمعنى دون اللفظ. Masya Allah. Ini faedah ya ikhwan, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah dua-duanya adalah apa? Wahyu. Bedanya kalau Al-Quran itu adalah wahyu dengan makna dan kalau Al-Quran adalah wahyu ilahi, wahyu dari Allah, lafadznya dan lafadz dan makna. Itu kalau Al-Quran. Makanya kita kan nggak boleh merubah lafadz Quran. Nggak boleh merubah lafadz Quran. Misalnya kita cari bahasa yang sinonim gitu, nggak mungkin. Sedangkan hadis, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala apanya? Apa? Buatan. Maknanya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa Quran dan Sunnah adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau Quran itu apa? Lafaz dan maknanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala mewahyukan lafadznya dan mewahyukan maknanya sekaligus. Sedangkan hadis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tapi apanya? Maknanya, bukan lafadznya. Makanya para ulama sekarang lebih gampang meriwayatkan hadis, lebih bergampang-gampangan dalam meriwayatkan hadis daripada kita menukil Al-Quran. Boleh nggak saya membaca Al-Quran dengan makna? Ihdinas siratal mustaqim. Karena saya lupa apa ihdinas siratal, saya ganti sirat. Kurang lebih lah ihdinat thoriqal mustaqim. Kan nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah, lafaz dan makna. Tapi kalau hadis, boleh nggak? Boleh. Boleh misalnya lupa apa ya lafaz hadisnya ya. Makanya orang Arab kan paling gampang meriwayatkan hadis. Kenapa? Bahasanya sih. Kalau lupa lafaz hadisnya lupa. Paling-paling yang dekat-dekat lah. Mirip-mirip lah. Itu perbedaannya barakallahu fikum. Naam. Qira' ba'da. Baca lagi yang mau baca. Ayyam futha. Berahman. Mana anak-anak emang? Terus. Dia sih itu mana? Naam. Yatamatsalu liyal malaku. Rajulan fayukallimuni fa'aya ma yaqul wa huwa ahwanuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'i. Itu kalau kamu baca fa'i saya faham, kalau kamu baca fa'aya itu susah. Makanya hati-hati bacanya. ويبلغه الآيات الخامسة أن يكلمه الله سبحانه وتعالى إما في اليقظة كما حصل في ليلة الإسراء أو في النوم كما ورد في الحديث معاذ أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. وقد أخرج ابن سعد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه ويتزبد وجهه ويجد بردا في ثناياه ويعرق حتى يتحدر منه مثل الجمال. طيب. قال رحمه الله تعالى كيفية الوحي. Cara turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzakara al-ulama lil wahyi kaifiyatin, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di kitab pertama, bahkan bab pertama. Kitab Bukhari itu sahih, dalam Sahih Bukhari itu yang pertama kitab Bid'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Sebutkan. Qala awwaluha, yang pertama, an ya'tiyal malaku fi mithli salsalatil jaras. Yang pertama, malaikat datang dengan suara bising berisik seperti suara salsalatil jaras. Suara suara naungan lonceng. Wa huwa ashaddu halatil wahyi ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang paling berat bagi Rasulullah. Suara kayak suara rantai ditarik di atas batu, di atas besi. Ya, kalau mau membuktikannya pas kereta lewat baring aja di dekat relnya. Pecah genderangnya bisa-bisa. Itu paling beratnya Rasulullah. Fa'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal tuhissu bil wahyi. Kata Abdullah bin Umar, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah Anda merasa pada saat turun wahyu? Merasakan sesuatu? Faqala asma'u salasila thumma askutu inda dhalik. Kata beliau, saya biasanya mendengar suara bising, suara rantai, kemudian diam. Fama min marratin yuha ilayya illa dhanantu anna nafsi tuqbad. Tidak pernah sekalipun Allah mewahyukan kepada saya dengan cara seperti itu, kecuali saya mengira nyawa saya bakal copot karena kerasnya, dahsyatnya itu. Itu yang paling berat. Yang kedua, an yanfutha fi ru'ihi al-kalama nafsan. Yang kedua, malaikat an yanfutha. An-nafath syabihun bin nafkh wal ma'na al-ilqa'. Yakni an yanfutha, membisikkan di dalam hatiku, fi ru'i al-qalb wal aql, di dalam hatiku dan akalku, al-kalama, pembicaraan, nafsan, dengan bisikan, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i. Malaikat Ruhul Qudus, yakni siapa? Malaikat Jibril membisikkan di hatiku. Itu paling ringan. Ats-tsalits an ya'tiyahu fi suratir rajuli. Yang kedua, datang dalam bentuk seorang lelaki. Fayukallimuhu kama fis sahih, sebagai lalu kemudian berbicara kepada Rasulullah sebagaimana dalam hadis sahih. Wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan, dan terkadang kata Rasulullah, malaikat berubah menjadi bentuk laki-laki. Fayukallimuni, dan ini juga termasuk apa ya ikhwan? Termasuk dalil bahwa laki-laki lebih utama dari perempuan karena malaikat menyamar dalam bentuk laki-laki. Fayukallimuni fa'a'i, lalu aku memahami mayakul, apa yang diucapkannya. Wa huwa ahwanu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih ringan karena dimasukkan, dibisikkan di hatinya. Ar-rabi'atu an ya'tiyahul malaku fin naum fayuballighuhul ayat. Yang kedua, malaikat datang pada saat Rasulullah sedang tidur. Al-khamisatu an yukallimahu Allah subhanahu imma fil yaqdhati. Yang kelima, Allah langsung berbicara kepada Rasulullah kadang-kadang dalam keadaan beliau sadar, kama hasala fil Isra, Lailatul Isra, seperti yang terjadi pada saat Lailatul Isra, au fin naum, atau pada saat beliau tidur, kama warada fi hadits Mu'adz fima yakhfaqala atani rabbi faqala fima yaqtasimul mala'ul a'la. Jadi ini cara yang keempat, yang kelima. Allah langsung berbicara kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat
Jibril. Dan ini terjadi kata beliau dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika beliau Isra Mi'raj. Karena nggak ada lagi setelah di alam istilahnya apa itu? Alam Nasut, alam Malakut, alam Lahut. 3 alam itu dilewati oleh Rasulullah SAW. Setelah yang mereka istilahkan alam Lahut, itu malaikat Jibril karena sudah melewati alamnya dia, alam Malakut. Maka Jibril meninggalkan Rasulullah SAW. Meninggalkan Jibril setelah mengantarkan Rasulullah. Dan Jibril meninggalkan Rasulullah. Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Allah langsung mewahyukan kepada Rasul SAW. Diwajibkan di situ salat. Cara yang kedua, cara seperti ini adalah di dalam mimpi. Allah berbicara kepada Rasul SAW di dalam mimpi. Barakallahu fikum. Waqad akhraj Ibnu Sa'ad an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyu yaghuttu ay di situ ada ghatitun na'im wal thayyib yaghuttu fi ra'sihi wa yatazabbadu. Yaghuttu itu saya kelihat kayak suara ngorok gitu. Wa yatazabbadu, yakni dan berubah wajahnya, wa yajidu bardan fi sanaya, mendapatkan dingin pada gigi-gigi beliau, wa ya'ruku kama hatta yatahaddaru minhu mithlu juman. Itu yang ke-5. Beliau tiba-tiba keringat dingin, mulut beliau sallallahu alaihi wasallam dingin. Itu diantara turunnya wahyu, sifat turunnya wahyu. Berarti ada 5 sifat turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Yang paling beratnya apa tadi? Ketika turun malaikat seperti suara. Di dalam yang kedua kadang-kadang menyamar dalam wujud seorang laki-laki. Seperti hadis kedua dalam Arba'in Nawawi. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, sampai terakhir Rasulullah bertanya, atadrun manhu? Qala fa innahu Jibril. Ya Umar, atadri man sa'il? Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Naam. Tayyib, saya baca sendiri ya. Qala rahimahullahu taala, lam yanzilil Qur'an, apa judulnya apa itu? Al-Makki wal Madani, bukan. Al-Makki wal Madani kayaknya ya. Qala rahimahullahu taala, lam yanzilil Qur'anu jumlatan wahidatan. Al-Qur'an tidak diturunkan secara spontan, keseluruhan. Wa innama nazala munajjaman, melainkan turun secara bertahap. Ala dafa'atin ayatin wa suwaran fi 23 sanah. Ayat per ayat, surat per surat dalam 23 tahun. Minha ma nazala qabla al-hijrah. Di antaranya ada yang turun sebelum hijrah. Fi Makkah al-Mukarramata. Wa minha ma nazala ba'da al-hijrati fil Madinatil Munawwarah. Wa ba'du suwar awil ayat nazalat fi ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam la fi Makkah wa la fil Madinati. Ka suratil Fath. Nazalat baina Makkah wal Madinah fi sya'nil Hudaybiyah. Jadi ada sebagian ayat turun di Madinah, sebagian turun di Makkah, sebagian turun di tempat perang. Enggak di Makkah, enggak di Madinah. Contohnya apa? Surat Al-Fath. Ini turun tidak di Makkah, tidak di Madinah. Antara Makkah dan Madinah. Karena turunnya surat Al-Fath ini adalah kasus Sulhul Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Wa minal Qur'an ma nazala fil laili wa minhu ma nazala fil nahar. Sebagian Quran turun di malam, sebagian turun di siang hari. Makanya apa yang rajih ya ikhwan, ketika kita mendapati Al-Quran Makki, Madani, itu kata Syekh Ibn Utsaimin, dan itu juga tarjih Imam Ibn Katsir rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan Makki artinya yang turun sebelum hijrah. Madani yang turun setelah hijrah. Karena yang kita kenal ayat Al-Quran itu kan hanya 2, Makki sama Madani. Padahal ada sebagian surat yang turun tidak di Makkah, tidak di Madinah. Contohnya apa tadi? Al-Fath. Walau begitu perlu ada yang ketiga. Akhirnya apa nantinya? Disingkat Makki Madani, mungkin Madan.
Tidak bisa. Maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Makki artinya turun sebelum hijrah. Madani turun setelah hijrah. Dicontohkan di situ dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini dikatakan oleh para ulama madani. Padahal ayat ini turunnya jelas-jelas ketika itu Rasulullah SAW di Arafah. Beberapa hari sebelum beliau meninggal di Hajjatul Wada. Turun ayat ini ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah, dan ma'ruf Arafah di Makkah. Tapi dikatakan oleh para ulama ayat ini adalah madani. Kenapa? Karena turunnya setelah hijrah. Sehingga tidak ada lagi untuk menghindari antara ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat yang turun tidak di Makkah, tidak di Madinah. Maka disimpulkan Makki artinya turun sebelum hijrah, Madani turun setelah hijrah. Tayyib. Wal farqu bainal Makki wal Madani taba'un lil farqi bainal fatrataini. Perbedaan ayat-ayat Makki dan Madani itu mengikuti perbedaan antara dua zaman ini. Fal'ula kanat fatratu da'watin tahtaju ila tathbit. Fal'ula yakni fase Makkiyah, ini adalah fase-fase dakwah. Sehingga Rasulullah perlu dikokohkan akidahnya, perlu mengokohkan akidah umat. Wa tibyani arkanil iman, perlu jelaskan rukun-rukun iman. Wa tsaniyatu kanat fatratu bina'il mujtama'i wad daulatil muslimah. Masya Allah. Sedangkan fase Madaniyah ini adalah fase di mana Rasulullah sudah mulai membangun mujtama' wad daulal muslimah. Sudah mulai membangun masyarakat muslim dan negara muslim. Wahiyya fatratun tahtaju ila tashri'in wa tanzim. Subhanallah. Maka ini berarti fase butuh syariat dan butuh undang-undang. Jadi ketika di Makkah itu nggak banyak aturan. Ketika ayat-ayat yang turun di Makkah itu tidak banyak aturan. Pokoknya selalu dikokohkan. Isbir, fasbir, selalu. Pokoknya kenapa? Rasulullah fase di Makkah ini fase apa? Dakwah. Dakwah, nggak perlu undang-undang, nggak perlu. Siapa yang mau menerapkan undang-undang? Rasulullah aja nggak didengar kok suaranya di Makkah. Jadi Rasulullah tidak perlu banyak syariat di Makkah. Kenapa? Mau syariat mau diterapkan kepada siapa? Sholat selamat aja udah syukur kok. Karena fase dakwah, fase pertentangan, sehingga kata beliau, fase ayat-ayat Makkiyah itu adalah fokusnya kepada kesabaran, pengokohan beliau, pengajaran rukun-rukun iman. Ketika di Madinah, beliau fokusnya membangun apa sekarang? Membangun masyarakat Madani, membangun masyarakat negara Muslim. Maka Allah pun menurunkan syariat, tata cara, aturan-aturan ini, itu semuanya Masya Allah. Itulah syariat. Qala wa minal mulahidhi qasrul ayatil makkiyati wa talahuquha rubbama lihajatil muslimi ila hifdhiha. Dan kalau kita perhatikan qasrul ayatil makkiyah, biasanya ayat-ayat makkiyah itu lebih pendek. Wa talahuquha, dan kadang-kadang mirip. Rubbama lihajatil muslim, bisa jadi ini karena kebutuhan muslim untuk menghafalnya, karena mereka belum terbiasa masalahnya. Maka ayatnya dipendek-pendek supaya mereka bisa menghafal. Khafiyatan ila hifdhiha, khafiyatan karena ringan. Wa huwa ya'ishu halatad dha'f wal khauf. Ditambah lagi Rasulullah pada saat itu hidup dalam keadaan lemah dan juga takut min adzal musyrikin, dari gangguan kaum musyrikin. Bainamal ayatul madaniyatu atwal, sedangkan ayat-ayat Madaniyah lebih panjang. Wa qad asbahatis sultatu fil madinati biadil muslimin. Kenapa? Karena kekuasaan pada saat di Madinah di tangan kaum muslimin, di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya'manuna, mereka aman. Ala anfusihim wa yamlikuna hurriyatal harakah, dan mereka memiliki kebebasan bergerak. Hurriyatal harakah, bebas bergerak. Wa qad dhahaba al-ulama'u fi ta'rifihim lil Makki wal Madani ala thalathati madhahib. Para ulama mereka berbeda 3 pendapat dalam mendefinisikan Makki dan Madani. Al-awwal wa huwa arjahul aqwal, yang pertama dan ini yang paling rajih,
annal makkiyya ma nazala qabla al-hijrah. Ini yang paling rajih. Makki yang turun sebelum hijrah. Wal madaniyya ma nazala ba'daha. Madani turun setelahnya. Sawa'an nazala bi Makkah am bil Madinah. Entah itu turun di Makkah atau di Madinah. Am bi safarin minal asfar. Fa'an Ibn Abbasin qal, kanat idza nazalat fatihatu suratin bi Makkah kutibat bi Makkah. Kata Ibn Abbas, kalau turun pembukaan surat itu di Makkah, ditulis di Makkah. Thumma yazidullahu fima yasha. Kemudian Allah menambahi ayat itu lagi dalam apa yang dia kehendakinya. Walidzalika la yalzam min nuzuli ayatin aw ayatin fi suratin tawilatin nazala mu'dhamuha bil madinati an takuna makkiyah. Oleh karena itu kata beliau tidak mesti turunnya ayat atau beberapa ayat dalam surat yang panjang secara keseluruhan turun di Madinah, itu berarti tidak mesti jaminan bahwa itu adalah surat Madaniyah atau Makkiyah. Jadi misal kita membaca misal surat Al-Baqarah, Makkiyah misalnya. Nggak mesti, bisa jadi dalam beberapa ayatnya juga apa? Madaniyah. Kenapa? Ternyata para sahabat menulis surat itu kata Ibn Abbas, itu awal turunnya aja. Jadi ketika awal turun itu ternyata di Makkah, tulis saja Makkiyah. Nanti tambahan ayatnya ternyata turun di Madinah, nanti setelah itu baru dilihat lagi. Jadi sekarang kalau kita lihat di dalam tafsir ya ikhwan apa? Tafsir Ibnu Katsir misalnya. Dalam setiap satu surat itu di atasnya kan sudah ada Makkiyah, Madaniyah, Ali Imran. Tapi nanti kenyataannya kita lihat ayat per ayat, apa semuanya Makkiyah? Tidak semuanya. Apa semua Madaniyah? Tidak. Ternyata kata Ibnu Abbas, ketika awal turunnya ayat itu di Makkah atau sebelum hijrah, ya kita tulis Makkiyah. Nanti di dalam ayatnya terselip Madaniyah, ya baca sendiri Anda, cari sendiri. Kan begitu, itu maknanya kenapa kok ditulis seringnya simpel aja. Daripada diringkas, akhirnya mungkin setiap satu surat Makkiyah Madaniyah. Karena ada Madaniyahnya juga. Qala, fa fi ba'dhi suwar, dalam sebagian surat, allati nazalat bi Makkah, yang turun di Makkah, ayatun nazalat bil Madinati fa ulhiqat biha. Beberapa ayat turun di Madinah. Wa kullun minal Makki wal Madani fihi ayatun mustathnah. Setiap surat Makki dan Madani mesti ada beberapa ayat yang dikecualikan. Turun di Makkah, Makkiyah kecuali beberapa ayat. Atsani, pendapat yang kedua, annal Makkiyah ma nazala bi Makkah walau ba'dal hijrah. Bahwa Makki itu yang turun di Makkah sekalipun turunnya setelah hijrah. Wal Madani ma nazala bil Madinati wa ma nazala bis safar wal ghazawat la yutlaqu alaihi Makkiyun wala Madani. Nah ini pertanyaan berat. Kalau Anda mengatakan Makki yang turun di Makkah, Madani yang turun di Madinah, bagaimana ketika turun di antara selain Makkah dan Madinah? Maka kata mereka, ya sudah, nggak boleh dikatakan Makki Madani gitu aja. Berarti turunnya selain di luar Makki Madani. Contoh kaqaulihi, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar, nazalat bi Makkah yaumal fathi, wa qauluhu al yauma akmaltu lakum dinakum. Ini semua turun di Makkah, tapi dinamakan apa ya ikhwan? Madani. Karena turunnya setelah hijrah. Qala, tetapi Thayyib barakallahu fikum, bagi yang berpendapat dengan pendapat ini, ya mereka mengatakan Makki. Karena mereka pokoknya Makki itu yang turun di Makkah sekalipun setelah hijrah. Tapi kendalanya bagaimana dengan yang turun tidak di Makkah, tidak di Madinah? Mereka akhirnya nggak menamai apa-apa. Qala ats-tsalits, yang ketiga, annal Makkiyya ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Makki itu adalah kalau pembicaraannya terarah kepada penduduk Makkah. Wal Madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Sedangkan Madani kalau arah pembicaraannya itu ke penduduk Madinah. Tetap aja pertanyaannya bagaimana kalau arahnya kepada penduduk Yaman? Iya kan? Ada kan ayat Al-Quran yang arahnya kepada penduduk Yaman? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini arah pembicaraannya kepada penduduk Yaman. Kenapa? Orang Yaman dari dulu sampai kita di Yaman sampai sekarang, mereka kalau haji umrah nggak modal. Modalnya apa? Cuman bawa tas kresek doang nih, pakaian ganti satu setel udah. Naik gunung, mereka naik gunung dari zaman Rasulullah begitu. Mereka apa? Nggak usah bawa modal. Di Makkah banyak orang dermawan. Paling-paling kita makan gratis semuanya.
Maka Allah menurunkan atazawwadu, jangan terlalu menggantungkan takwa imannya kalian. Itu sih memang sebaik-baik bekal, tapi kalian juga bawa makan. Tapi tetap aja memang kebiasaan mereka begitu. Sampai sekarang pun begitu. Sampai sekarang pun begitu. Kita waktu umrah Ramadan begitu. Pas jalan di samping saya ada orang Yaman. Nggak usah orang Yaman, udah lihat dari tampannya aja orang Yaman. Pakai sorbannya, bajunya. Assalamualaikum. Salam. Hayallah ya am. Anta hadrami. Naam. Ayana jawaz. Maafis jawaz. Gitu dia. Mana paspor? Nggak ada kata dia. Itu padahal udah konflik seperti ini. Begitu mana paspormu? Maafis jawaz. Nggak ada paspor kita. Khalas ma'ruf. Kata dia. Saya tahu dah. Telepon Pak, lewat gunung. Naik mobil, mau naik gunung nanti pas perbatasan Arab sama Yaman, mobilnya dibawa pulang sama sopir, mereka naik gunung. Wah, sampai di Saudi kata mereka, alah orang Saudi malas ngejar orang. Biarin aja katanya. So lolos mereka seringnya. Nah ini pembicaraannya arahnya ke orang Yaman. Akhirnya nanti masalahnya begitu. Qala ka qawlihi walladzina hajaru, seperti ucapannya walladzina hajaru. Nazala bil madinati mukhataban bihi ahla Makkah. Wa awwalu bara'ah. Berarti wa awwali. Karena ataf ke kaqaulihi berarti. Wa awwali bara'ah. Nazala bil madinati khitaban lil musyriki ahli Makkah. Wa mimma nazala fi Makkah mukhatiban ahla al madinati. Kaqaulihi inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi ini faedah juga ya ikhwan. Yang ketiga ini, bahwa ternyata ada sebagian ulama mengatakan Makki itu kalau arah pembicaraan ayatnya itu kepada penduduk Makkah. Sekalipun turun di Madinah, kalau itu pembicaraannya mengarah kepada Makkah, itu berarti Makki. Tapi ini pendapat yang lemah. Walima arifatil Makki wal Madani tariqan, sama'i wa qiyasi. Untuk kita bisa membedakan mana ayat Makki Madani, ada dua cara kata beliau. Pertama sama'i, yang kedua qiyasi. Fas-sama'iyu ma wasala ilaina nuzuluhu ihdahum bi ihdahuma. As-sama'i adalah yang kita dengar beritanya, yang kita baca ilmunya bahwa ini turun di Makkah, di Madinah. Itu lebih gampang. Wal qiyasi kullu suratin fiha ya ayuhan nas faqat. Qiyasi contohnya misalnya setiap surat ya ayuhan nas faqat au kalla au kana awwaluha hurufun muqatta'ah siwal Baqarah, atau di dalamnya surat-surat yang hurufnya terputus selain Al-Baqarah wa Ali Imran wa Ra'ad, au fiha qissatu Adam wa Iblis siwal Baqarah fahiya makkiyah. Itu qiyasi. Jadi artinya ya ayuhan nas itu biasanya kata beliau kalau panggilannya ya ayuhan nas itu biasanya Makki. Kenapa? Manusia pada saat itu di Makkah rata-rata apa? Kafir. Sehingga panggilannya ya ayuhan nas, ya ayuhal insan. Wahai manusia, memang manusia. Tapi ketika Madani kata beliau itu biasanya ya ayyuhalladzina amanu, karena mereka sudah beriman. Nah, itu diantaranya qiyas, artinya kata beliau secara kenyataan. Kemudian juga ayat-ayat yang muqatta'at, Yasin, Hamim, Alif Lam Mim. Karena ini mereka ini yang dihadapi oleh Rasulullah ini para pembangkang. Para pembangkang yang sombong dengan bahasanya. Sehingga seringnya dihadapi oleh Rasulullah dengan keahlian dalam bahasa. Yasin, Thaha, Hamim, Kaf, Ya, Ain, Sad. Sedangkan di Madinah yang dihadapi oleh Rasulullah adalah umat yang tunduk. Tidak perlu penantangan seperti itu. Nah, itu diantaranya. Kemudian, wa kullu suratin fiha qasasul anbiya'i wal umamis sabiqati makkiyah. Setiap ini juga faedah. Setiap umat setiap ayat yang ada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para umat terdahulu itu biasanya Makkiyah. Kenapa? Perlu ditakut-takutin. Kalian mau kafir tuh dulu kaumnya Nabi Nuh. Tapi ketika Rasulullah di Madinah, nggak perlu lagi cerita kaumnya Nabi Nuh karena mereka orang yang tunduk, yang beriman. Wa kullu suratin fiha fariidatun aw haddun fahiya madaniyah. Setiap ayat-ayat yang di situ ada kewajiban atau hukuman, penerapan hukum, maka itu biasanya madaniyah. Wa kullu suratin fiha dzikrul munafiqin siwal ankabut madaniyah. Setiap surat yang di dalamnya penyebutan tentang sifatnya munafik selain surat Al-Ankabut itu madaniyah.
Ini faedah ya ikhwan, Masya Allah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.